Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan ataupun pengalaman ya membuka standar 2 yang macet. Bisa kita temukan di motor Matic, mau Yamaha mau Honda, itu sering banget ada yang macet seperti ini. Nah, ini juga bekas dibuka tapi ini nggak terbuka ya teman-teman, karena saya bisa lihat di bagian asnya itu bekas pukulan dan jeber. Kemudian jangan lupa kita tahan. Nah, teknik cara saya seperti ini, kita ganjal di bawahnya, standarnya harus ke lantai. Untuk tahanannya posisi motornya harus dimiringkan, karena kalau nggak dimiringkan saya nggak bisa. Kemudian kita coba panasin ya. Teknik yang pertama kita panasin seperti ini, kemudian sambil diketuk-ketuk dari atas ya. Jangan tanggung-tanggung proses pemukulannya dan berhati-hati teman-teman. Kalau misalkan kita nggak pakai pipa alas ini, nanti pas ketika kita ketuk dari atas itu tetap aja bisa turun ke bawah. Standar 2-nya bisa menyebabkan patah crankcase, bisa pecah. Nah, cara yang pertama kurang mampu ya, malahan asnya bengkok. Jadi kita coba gerinda, kita belah dari bawah sampai ke atas seperti ini supaya ada celah ataupun rongga pas kita mau kasih pelumasan seperti ini. Kita kasih WD ya teman-teman, WD, kemudian campur oli seperti ini supaya ada pelumasan dan bisa masuk ke bagian celah-celahnya tersebut. Nah, karena cara yang pertama belum bisa, karena jangan disamaratakan ya cara membuka standar 2, ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang mudah sekali. Jadi jangan disamaratakan. Ini standar yang pernah saya temukan yang paling sulit teman-teman. Tuh, meskipun sudah dipanasin, dikasih celah, kemudian diketuk-ketuk, tetap ini nggak mau turun teman-teman. Nggak mau turun sama sekali itu. Nah, sambil kita cek juga tahanannya ya, jangan sampai melenceng. Jangan lupa pas kita pengetukan, lebih safety juga kita pakai tang jepit ya, supaya nggak meleset, nggak jatuh. Itu untuk asnya. Nah, cara yang ini tetap saja nggak bisa teman-teman. Saya pun sampai menyerah di sini, karena bukannya turun ke bawah, tapi malahan as yang atasnya itu jadi bengkok teman-teman. Nah, saya juga bingung. Aduh, ini harus bagaimana lagi ini saya cara membukanya ya. Nah, malahan yang bengkok itu asnya. Karena ini pengalaman saya yang paling sulit di sini teman-teman. Yang paling sulit, saya tidak mampu memecahkan masalah ini. Saya nggak bisa. Maka dari itu saya nggak ngambil resiko, langsung saya potong saja standar 2-nya. Saya gerinda daripada saya beresiko. Terus ya udah mas, saya capek, tenaga dikeluarin terus, harus berhati-hati juga, resikonya gede. Mendingan saya nggak mau ngambil resiko besar-besar lah, mendingan saya potong saja seperti ini, langsung ganti standar 2-nya ya. Kalau mau diganti, kalau nggak diganti ya jangan diganti dulu ya, udah biarin sampai lepas dulu. Kalau ada dana baru bisa beli standar 2-nya seperti itu, daripada macet ya. Nggak bisa di standar 2, nggak bisa di ke atas, nggak bisa ke bawah. Nah, setelah terpotong seperti itu, nah di sininya juga kita potong nih. Nah, kita potong. Ini juga dilas, bekas elasan di sini, gak tahu bekas kenapa, mungkin patah untuk dudukan pernya tuh. Nah, setelah itu baru kita cungkil aja dikit seperti ini, kita cungkil dikit, kemudian sambil kita ketuk dari atas sini, dari atas ya. Nah, kan udah terlepas tuh ya. Nah, sudah terlepas, dan yang bawah nggak bisa terlepas karena asnya bengkok teman-teman. Jadi harus saya gerinda lagi. Nah, di sini tuh ini nggak bakalan bisa lepas karena bengkok dan jeber. Nah, daripada terus saya dipukul-pukul tadi ya, malah terus tambah bengkok, malahan tambah susah nanti bukanya. Mendingan dipotong aja seperti inilah, yang cepat, efektif, tanpa ada resiko. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman juga ada yang pernah ngalamin buka standar keras seperti ini. Ada juga teman kita mungkin yang buka standar terus pecah crankcase-nya sampai olinya keluar, ataupun cuman pecah di dudukannya saja. Banyak kejadian seperti itu. Kemudian nih, asnya kita ganti juga yang baru, standarnya ganti yang baru, asnya ganti yang baru, kita kasih pelumasan teman-teman. Nah, pelumasan, kasih template supaya tidak berkarat lagi. Kemudian pasang bautnya. Setelah itu pasang deh pernya seperti ini. Untuk pemasangan per bisa pakai obeng, bisa juga pakai kawat seperti ini. Kalau pakai ini aman, gak bakalan maclang. Nah, pakai kawat seperti itu, mantap, seperti itulah.